pemirsa kerukunan yang budiman, kembali kita lanjutkan segmen kita yang kedua berkaitan dengan kebijakan kerukunan umat beragama dari pemerintah, khususnya Pemprov Kalbar, dan sampai sekarang ini kita masih bersama dengan Pak Kaban Kesbangpol, Bapak Dr. Andes Haji Manto Saidi MSI. Pak Kaban, kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang khususnya adalah untuk FKUB tadi itu, ada memang kita sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan dari Pemprov untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan pembinaan kepada saudara-saudara kita FKUB di kabupaten kota dan para aktor-aktor kerukunan kita. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa memang ya apalagi sekarang ini masa refocusing dan lain sebagainya gitu kan. Nah, juga kaitannya dengan pemerintah dan sebagai leader kita dalam rangka mendukung program-program untuk toleransi, kerukunan dan lain sebagainya berkaitan dengan ideologi Pancasila, ini ada juga kebangsaan dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak yang dilakukan oleh Kesbangpol khususnya ataupun pemerintah daerah dalam mendukung program kerukunan tersebut? Ya, kami menyadari bahwa pekerjaan-pekerjaan atau program yang terkait dengan upaya untuk menyentuh masyarakat secara langsung itu di pemerintahan itu punya kelemahan. Punya kelemahan karena regulasi. Iya. Ketika kita mengatakan ingin melakukan pembinaan atau melakukan tindakan pencegahan, termasuklah tindakan penanganan kalau ada kejadian-kejadian yang berpotensi untuk menimbulkan konflik di Kalimantan Barat ini, maka kami punya keterbatasan untuk turun ke lapangan itu maksimum hanya 3 hari. Itu udah keterbatasan birokrasi. Birokrasi itu mengisyaratkan perjalanan dinas itu maksimum 3 hari. Selesai tidak selesai, pokoknya 3 hari itu ya. Setelah itu harus pulang. Kalau tidak pulang kita jadi bolos statusnya. Kecuali ada kejadian-kejadian khusus yang menurut pimpinan perlu ada diskresi, misalnya melakukan kegiatan auditor umpamanya, itu bukan pekerjaan kami, itu pekerjaan inspektorat. Tapi yang pekerjaan di Kesbangpol terikat sekali dengan aturan-aturan maksimum 3 hari tadi itu. Dan itu tidak bisa lewat telepon dan sebagainya Pak? Tidak bisa, kita harus dampingi langsung ke masyarakat, langsung ke kampung untuk menangani setiap konflik atau potensi konflik yang bisa terjadi, bisa saja membesar. Di tengah kelemahan inilah maka kami memerlukan keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai perpanjangan tangan kami menutupi kekurangan kami itu. FKUB itu salah satunya. Selain FKUB, ada Forum Pembauran Kebangsaan yang berisi paguyuban etnis besar di Kalimantan Barat. Ada juga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang isinya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang lintas etnis dan lintas agama juga. Kami berupaya agar organisasi-organisasi yang seperti itu tanpa bermaksud untuk mengintervensi, sebelum mereka menyusun kepengurusannya itu kami menginginkan agar keterwakilan etnis dan keterwakilan agama di dalam kepengurusan mereka itu benar-benar menjadi pertimbangan, termasuk keterwakilan gender dan sebagainya. Dengan demikian maka ketika ormas-ormas ini melaksanakan tugas dan fungsinya, dia benar-benar dapat menutupi kekurangan kami, kelemahan kami yang secara birokratis tadi itu, dan pekerjaannya tuntas hingga apa yang diinginkan, apa yang ditargetkan bisa berhasil. Itu adalah program inti atau core business dari hubungan kami dengan ormas-ormas tersebut. Itu artinya gini Pak. Apakah ormas-ormas itu seperti FKUB dan sebagainya sebagai partner ataukah sebagai pembantu atau stakeholder yang memang sudah disetting untuk itu gitu? Sebetulnya kami lebih menyebutnya sebagai partner mitra. Ada kesetaraan dengan ormas-ormas itu. Bahkan secara individu dalam perspektif saya
Saya itu selalu menempatkan tokoh-tokoh yang ada di Ormas itu sebetulnya sebagai senior-senior saya. Iya. Karena mereka adalah orang-orang yang mungkin secara umur bisa jadi tidak semuanya lebih tua dari saya. Mungkin ada yang lebih muda, tapi dengan kompetensi dan pengalamannya, saya yakin dia punya kompetensi dan pengalaman yang lebih dari saya di bidangnya. Iya. Sementara saya dibatasi oleh pengalaman-pengalaman birokratis, sehingga kemampuan saya sesungguhnya masih di bawah level mereka. Saya harus menghormati mereka, mau semuda apapun umurnya. Ada beberapa anak milenial yang masuk dalam forum-forum seperti ini. Saya sangat respect dengan mereka dan saya memperlakukan mereka sebagai senior. Dalam artian bahwa senior di keilmuannya, keterampilannya dalam memanfaatkan teknologi informatika misalnya. Saya harus akui bahwa saya lebih rendah dari dia. Oleh karena itu saya harus memposisikan diri sebagai orang yang memohon ke mereka-mereka ini, ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, untuk membantu kami, berkolaborasi bersama kami dalam format kemitraan yang sejajar, saling menghormati, saling mengisi kekurangan. Bersama-sama kita membangun Kalimantan Barat ini, membangun sumber daya manusianya, membangun keharmonisannya. Ya, dari mereka itulah, dari beliau-beliau itulah digali, didapatkan informasi-informasi yang memang kita butuhkan ketika ada kasus dan masalah dan sebagainya gitu, Pak. Ya? Betul. Nah, jadi ketika ada informasi yang valid dari mereka, baru kita olah, baru kita musyawarahkan untuk diselesaikan seperti itu. Ya, ini betul. berarti mereka itu kayak macam informan kita atau gimana, Pak, itu? Selain dari partner tadi itu? Iya, perpanjangan tangan, perpanjangan mata dan telinga kami. Oh, begitu. Sehingga di FKDM umpamanya, Forum Kewaspadaan Dini, mereka punya daya penciuman seperti intelijen, itu yang kita harapkan. Jarum jatuh di sekitar mereka pun mestinya kedengaran, dan itu kemudian kita dalami, lalu kita secara formal kemudian baru ada turun aparat kita, pegawai kita turun ke lapangan untuk mengkonfirmasi tentang informasi-informasi yang sudah mereka tangkap secara dini tadi. Iya. Nah, ini Pak Kaban, kebijakan pemerintah dan peran Pancasila sebagai ideologi Pancasila pemersatu. Nah, maksudnya itu. Nah, kira-kira Pak, kalau di Kesbanpol itu ini menjadi ranah kita atau ada wadah yang lain, Pak? Kami juga punya tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah untuk merawat dan meningkatkan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Iya. Di Kesbanpol itu, Pak, di Kesbanpol. Ada satu bidang yang namanya bidang wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Dalam di bidang ini kami banyak berkolaborasi dengan BPIP. Iya. Di mana BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta. Kami memerankan diri sebagai perpanjangan tangan mereka karena mereka tidak punya instansi vertikal di daerah. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BPIP itu kami melaksanakannya di daerah, bekerja sama dengan pihak kabupaten kota. Tahun lalu yang saya ingat, kami bersama-sama untuk menyebarluaskan materi-materi pembinaan Pancasila, materi-materi mengenai pendidikan Pancasila kepada anak-anak sekolah dari level SD, SMP, SLTA sampai ke perguruan tinggi. Konten ini kami sebarluaskan dalam dua format. Bagi lembaga pendidikan yang mempunyai anggaran untuk mencetak buku, maka silakan cetak dengan anggaran masing-masing. Bagi Kesbanpol Kabupaten Kota yang punya anggaran untuk mencetaknya, membukukannya, silakan dicetak. Misalnya di Kuburaya itu udah ada cetak dan disebarluaskannya. Tapi bagi lembaga pendidikan maupun Kesbanpol Kabupaten Kota yang belum punya, mereka bisa mencarinya di situs resmi BPIP. Di sana ada kumpulan materi-materi untuk berbagai kalangan, untuk berbagai segmen, yang semuanya adalah dalam rangka untuk membangkitkan kembali semangat kita dalam hal
pelaksanaan ideologi, pengamalan ideologi Pancasila ini. Nah, itu Pak Kaban, kalau dulu itu kan ketika kita masih sekolah, Ya. itu kan ada pelajaran PMP gitu kan. Ya, PMP, P4. Iya, PMP, P4. Nah, itu apakah ini semacam upaya mengembalikan pelajaran-pelajaran itu ke dunia pendidikan oleh BPIP, atau memang itu sudah menjadi program pemerintah untuk menanamkan Pancasila itu kepada jiwa-jiwa kita semua ataupun anak-anak kita? Sebetulnya itu sudah menjadi kewajiban pemerintah. Oh, gitu. Kewajiban pemerintah di berbagai level maupun pusat maupun daerah. Iya. Tetapi kemudian dalam pelaksanaannya, penyusunan modul-modul itu, tim penyusun modulnya kemudian menggali hal-hal baik, best practices yang sudah pernah ada di era pelajaran PMP dan penataran P4, mana best practices-nya yang bisa diadopsi, diambil, di situ mereka pelajari dan mereka adopsi. Selain itu mereka juga bercermin ke kondisi faktual terkini kehidupan masyarakat, di mana di era tahun-tahun ketika kita menerapkan pelajaran PMP misalnya, dibandingkan dengan tahun-tahun yang sekarang ini, terjadi pergeseran dinamika masyarakat, pergeseran kemampuan masyarakat untuk mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan baru, sumber-sumber wawasan baru, dan itulah yang menyebabkan konten dari materi yang disusun oleh BPIP ini sedemikian rupa sehingga dia lebih sederhana, lebih simpel dan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini. Ya. Bahkan bukunya pun ada buku digital. Oh gitu ya. Ya. Pak Kaban, apa yang dilakukan oleh BPIP, pemerintah, kemudian juga kita dari FKUB. Nah, kira-kira bagaimana Pancasila ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan toleransi? Bisa nggak kira-kira, Pak? Memang itu jadi patokan kita semua. Itu tujuan arahan kita ke sana gitu. Betul. Ya? Semua program-program yang kita rumuskan itu, baik di Kesbangpol sendiri maupun program RPJMD, RPJP, dan program-program perencanaan lainnya, semuanya mesti mengacu kepada implementasi Pancasila sebagai ideologi negara. Tidak boleh ada satupun yang bertentangan atau berbenturan dengan ideologi Pancasila. Orang bisa saja kadang-kadang membenturkan antara agama dengan Pancasila. Tapi sesungguhnya ketika itu kita implementasikan, keduanya itu berjalan harmonis. Karena Pancasila itu hadir di dalamnya itu unsur agama sebagai penopang pertamanya di sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Dan agama pun dalam implementasinya semakin baik orang melaksanakan agamanya, maka itu indikasi semakin Pancasilais dia. Karena ajaran yang diajarkan di setiap agama itu bersifat universal, di mana ketika universalitas itu diterapkan, mereka itu diwajibkan untuk menghargai orang lain yang berbeda. Ajaran agama manapun menghargai keberagaman, perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain, antara satu etnis dengan etnis yang lain. Sehingga ketika orang benar-benar memahami ajaran agamanya, maka pada saat itu juga dia sudah dituntun untuk melaksanakan sila-sila dalam Pancasila itu. Dan itulah bukti toleransi kita. Terwujudnya dari nilai-nilai pengamalan Pancasila yang disampaikan kepada anak didik kita, kepada masyarakat kita, dan lain sebagainya. Begitu Pak Kaban ya. Oh iya Pak Kaban, kira-kira dapatkah dicontohkan atau contoh nyata bagaimana nilai Pancasila ini membantu untuk keharmonisan, toleransi tadi itu, bukan intoleran ya kan? Nah kira-kira contoh konkretnya seperti apa Pak? Saya tidak ingin jauh-jauh mencari contoh konkret. Di ruangan ini pun, di sekretariat FKUB ini, saya berkeyakinan bahwa personilnya diisi oleh orang-orang lintas agama. Praktek pertama sebagai contoh adalah laboratorium hidupnya ini ada di FKUB itu sendiri, di mana di FKUB ini berbagai agama hadir duduk satu meja, mengajak umatnya masing-masing untuk harmonis satu sama lain. Itulah contoh yang sudah diberikan oleh FKUB. Dan ini kami tularkan ke lembaga-lembaga atau forum-forum lain untuk mengajak mereka
mereplikasi praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh FKUB. Sehingga ketika saya duduk bersama-sama dengan Forum Pembauran Kebangsaan, umpamanya lintas etnis, ada 24 etnis besar di Kalimantan Barat yang ketua-ketuanya hadir di situ, baik di Forum Arisan maupun di Forum Coffee Morning sesama mereka, menggelorakan semangat betapa kita berbeda agama, tapi kita tetap harmonis. Ini selalu menjadi tema yang tidak pernah kita abaikan di setiap pertemuan. Kita sampai pada satu titik di mana ketika kita meskipun berbeda agama, udah bisa saling guyon satu sama lain. Saya ingat sekali bahwa guyon kita kadang-kadang menyerempet urusan agama pun tidak menyebabkan orang tersinggung. Di lingkungan para kepala dinas, kepala organisasi perangkat daerah di Kalimantan Barat ini, saya sering juga memberikan contoh mengusung ini. Bagaimana saya berinteraksi dengan teman-teman saya yang non-muslim sedemikian rupa, sehingga ketika saya ucapkan kalimat yang bagi orang lain mungkin orang lain bisa tersinggung, tapi ke dia itu tidak. Misalnya salah satu teman saya katakan, kau ini tadi subuh kau tidak sholat subuh, saya bilang. Dosa kau tuh, saya bilang, nanti kau masuk neraka, saya bilang sama dia. Dia tidak tersinggung soal itu. Karena sudah sering ketemu, sering ngobrol, gitu kan. Karena kita sudah menerapkan Pancasila tadi itu, sisi ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita beribadat dengan agama kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing, tanpa harus merendahkan satu sama lain. Sehingga bahasa-bahasa yang sebenarnya bagi orang lain itu mestinya tabu dan bisa membuat tersinggung, kita buat sedemikian rupa itu sebagai tanda ketika kita tidak tersinggung disebutnya seperti itu, dengan bahasa-bahasa seperti itu indikator bahwa keharmonisan kita di lintas agama itu sudah semakin baik. Artinya bahwa ketika kita sudah biasa hidup bersama, kemudian bergaul bersama dengan apapun itu agamanya, apapun itu etnis, suku dan rasnya, itu tidak akan jadi masalah. Tidak masalah. Karena kita sudah sering bergaul, bertemu dan lain sebagainya. Kadang-kadang selorohan kita, kemudian guruan kita itu sudah dianggap angin lalu, bukan begitu? Nah, inilah indahnya perbedaan. Jadi perbedaan ini ternyata bisa kita jadikan satu frame untuk membangun kebersamaan, keharmonisan dan kedamaian di sana itu. Baiklah Pak Kaban, para pemirsa kerukunan yang budiman, kita tadi sudah banyak berbincang-bincang dengan beliau kaitannya dengan ideologi Pancasila sebagai salah satu alat pemersatu kita, kerukunan dan lain sebagainya. Dan terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi salah satu momen bagi kita untuk senantiasa menjaga kerukunan dan merawat kerukunan di bumi Khatulistiwa, khususnya Kalimantan Barat. Kita akan ketemu kembali kepada segmen yang ketiga.